Terus jika seorang perempuan dia mempunyai tanggungan, Mbak, dia mempunyai tanggungan puasa. Semisal dia kan puasa di bulan Ramadan tahun 1444. Nah, di tengah-tengah bulan puasa tersebut dia haid selama 5 hari. Terus setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal lah dia mengqadha selama 3 hari. Terus 2 harinya belum keqadha sampai puasa Ramadan pada tahun 1445. Nah, itu bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Jadi kewajiban kan sama kan tadi puasa qadha 5 hari. Qadha 5 hari yang baru dibayar cuma 3 hari. Terus sampai puasa berikutnya belum dibayar. Berarti tetap wajib membayar 2 hari tadi. Wajib membayarnya tetap cuma 2 hari. Kan qadhanya tadi 2 hari. Tetap wajibnya cuma 2 hari. Tapi harus membayar fidyah ya. Fidyah denda untuk itu. Oh, terus antara fidyah dengan kafarat itu apakah ada perbedaan? Berbeda. Fidyah dan kafaroh itu berbeda. Bedanya apa, Mbak? Kalau fidyah lebih ke seperti apa, denda ya. Kalau kafarat paling tebusan mungkin. Kebalik. Kalau fidyah tebusan. Kalau kafarat itu denda. Ibaratnya dia melakukan suatu perkara yang memang kesalahan yang sangat fatal sampai dia harus menebus. Ya fatal sekali kan tadi. Orang kan 1 tahun ada 12 bulan. 365 hari. Karena kepotong Ramadan deh seumpama. Kepotong Ramadan kan cuma 1 bulan, masih 11 bulan kok nggak dibayar. Padahal itu biasanya kecerobohan, malas atau bagaimana. Bukan karena udzur loh ya ini memang karena malasnya sendiri. Bukan karena udzur dia punya sakit atau dia bagaimana, bukan seperti itu. Kita membahas yang tidak bagaimana-mana. Wanita yang memang benar-benar sehat dan mampu, tapi dia tidak mengqadha puasa yang tahun kemarin sampai bertemu dengan Ramadan kembali, itu dia harus membayar fidyah. Jadi semisal dia tetap qadhanya. Kan sudah ada hadis bahwasanya kan al insanu halul qada' wa nisyan. Nah, semisal dia lupa, itu bagaimana? Ya kan Lupa apanya? Lupa nggak bayar. Lupa nggak ngodok yang 2 hari tersebut. Ya lupa nggak qadha kan. Jadi ya itu tetap min ghair udrin hatta dakhala Ramadan akhar, maka asima, maka dia berdosa kalau min ghairi udrin tadi. Terus dan walizimahu ma'al qadha likulli yaumin muddun. Itu kalau min ghairi udrin, kalau tidak ada udzur. Kalau semisal ada udzur, dia sakit atau misalkan soalnya dia bulan Syawal dia baru bayar 3 hari. Terus tiba-tiba dia kecelakaan terus koma selama 1 tahun. Dia nggak dosa, tapi tetap wajib tadi. Nah, selanjutnya bagaimana hukumnya berhubungan suami istri atau junub pada siang hari? Nggak betah-betah. Bertanyanya sama yang jomblo-jomblo. Itu bagaimana cukup sebagai pelajaran puasanya orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Kalau malam ya terserah mereka. Wa ma wati'a fi nahari Ramadan fa alaihil qadha. Dia tetap wajib qadha. Mengqadha. Hanya mengqadha saja. Bukan, juga al-kafarah. Kafarahnya ini beda, bukan tadi kan sauna angkuli yaumin mudun, bukan hanya 1 mud. Ini soalnya fatal banget. Masa cuma sehari nggak kuat kan? Ya Allah, gitu kan. Lagi-lagi puasa itu kan menahan. Bukan hanya lapar dan dahaga, bukan hanya haus, makan, minum, bukan hanya seperti itu. Intinya lebih ke menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan seperti ini, seperti itu, melakukan rutinitas orang yang sudah menikah juga mungkin ya enggak dulu gitu. Menahan nafsunya itu, jadi kafaratnya berbeda. Kalau tadi itu kan untuk yang semisal sakit itu yang cuma karena sakit dikarenakan tidak bisa membayar. Kalau ini jika dikarenakan orang yang wati pada siang hari, maka itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukmin. Ya, Nah,
Kan sekarang ini sudah tahun 2024, sudah sangat jelas ya Mbak. Di tahun seperti ini itu sangat sulit ada menemukan budak. karena nggak ada gitu, kayak perbudakan memang sudah dihapuskan. Nah itu sebagai gantinya apa Mbak? Tidak menemukan rokok batin minagis tadi. Akhirnya jadi nakal siang ini Puasa 2 bulan. catatan di ID itu catatan. Terus buat bulan. Jadi nggak boleh meloncat-loncat. Hari ini puasa, besok enggak. Enggak Kalau dia udur kan 2 bulan otomatis kan wanita itu kan keluar darah kan 1 bulan pasti keluar. Itulah kenapa sampai ada hukum seperti itu, syahraini mutatabi'aini, seperti itu kan yang di dalam syariat dihukumi seperti itu, kafaratnya harus seperti itu. Kamu tahu melakukan seperti itu, melakukan hal itu tidak diperbolehkan, kenapa masih kamu langgar? Sekarang kamu juga diberitahu bahwa ketika melakukan pelanggaran ini maka kafaratnya begini, syahraini mutatabi'aini, kan harus biar mereka itu mungkin laki-laki bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut loh ya, bisa mungkin. Tapi kalau perempuan dia pasti akan gagal karena dia pasti akan kepotong haid itu gitu. Nanti kesel Nggak tahan gitu maksudnya. Yang maka kalau fa'ilam yastati, kalau nggak kuat kan sama kan tadi kan sehari aja masih kecolongan. Kalau misalnya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak kuat, maka kalau benar-benar nggak kuat kan ya bukan milih yang gampang aja, bukan kayak gitu. Kalau dia udah berusaha tapi nggak bisa, maka fa'ilam yastati fa'it'am musibtina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap 1 orang miskin 1 mud. Berarti kalau 60 orang miskin berarti 60 mud dibagi 1. Itu berapa Mbak? 1 mud itu 7 on beras. 7 on. Ya kalau menurut Indonesia 7 on. Kalau berhati-hatinya boleh dilebihkan 1 kilo nggak apa-apa. 7 on kan cuman kurang 3 on kan, 1 kilo 10 on kan. Jadi boleh dilebihkan untuk menghati-hatinya gitu. Kalau menurut di kitabnya catatannya kan fa'ilam yastati. Kalau kata-kata fa'ilam yastati itu jika sudah berusaha. Kalau belum berusaha namanya bukan fa'ilam yastati. Jadi malas, jangan dikarenakan ada hukum yang bisa memberi makan 60 orang miskin. Dia mampu, dia kaya, dia mampu. Akhirnya dia nggak apa-apa lah melakukan aja, nggak bisa. Jadi hukumnya dari yang paling atas baru yang ke bawah gitu. Ketika dia sudah mencari budak tidak ada, ketika dia sudah berusaha berpuasa benar-benar berusaha, sudah melakukan loh ya. Jika belum nggak bisa dia seperti itu, nggak bisa langsung mengambil hukum yang mudah, nggak bisa. Karena memang kalau orang itu sukanya mikir gini, ngapain sih milih yang sulit kalau ada yang mudah gitu. Tapi nggak bisa karena kamu berhubungan langsung dengan hukum syariah gitu. Kalau mau bahasa itu, kata-kata itu untuk kata yang lain saja. Terus selanjutnya kan seperti yang kita tahu, kalau kita haid kita kan tidak boleh berpuasa. Nah, puasa kan ibadah ya Mbak. Terus kita tidak diperbolehkan sholat juga. Terus amal apakah atau ibadah apakah yang diperbolehkan ketika kita sedang haid di bulan Ramadan? Amal itu banyak banget perbuatan ibadah. Kalau ibadah kan sholat, sedekah, zakat begitu kan. Kalau di bulan Ramadan untuk wanita yang sedang haid, bisa sedekah, bisa sholawat, bisa istighfar yang banyak sih. Beristighfar yang banyak. Berarti semua amal atau semua pekerjaan yang bernilai positif lah, bisa menghasilkan pahala itu diperbolehkan. Boleh, nggak apa-apa. Yang baca Quran pun boleh kan? Baca Quran boleh. Kalau misalnya dia hafal Quran misalnya, dia takut hafalannya hilang, nggak apa-apa baca. Boleh baca. Yang nggak boleh tuh bawa mushaf, memegang mushaf itu nggak boleh.
Kalau dia misalnya dari aplikasi HP itu kan bukan mushaf dia cuma seperti aplikasi, kalau dikembaliin hilang gitu nggak apa-apa, tetap boleh baca Al-Quran, istighfar yang banyak, sholawat, Melakukan hal-hal seperti lumrahnya wanita sama aja boleh semua. mempersiapkan berbuka itu juga kan berpahala, sederhana saja gitu, nggak usah kayak yang ke bagaimana nggak, sama aja, yang penting nggak sholat, nggak puasa, selain dari itu sama aja biasa. Kan ini banyak ya Mbak, orang luar itu yang nggak tahu seperti ini, hal seperti ini. Itu makanya pentingnya untuk Belajar belajar itu wajib. Orang ketika wanita tidak paham tentang bagaimana haid, kewajiban itu sampai ke suaminya harus paham. Makanya kenapa wanita mencari imam, mencari suami lah katakanlah yang pandai, yang paham agama, karena dia ketika bertanya tidak bisa bertanyalah terhadap suamimu, terhadap keluargamu, kan seperti itu. Ketika suamimu, keluargamu tidak bisa baru bertanya kepada orang yang terdekat, paham tentang agama, kata kiai ataupun ulama. Jangan bertanya sama Google ya gitu, kayak jangan terlalu dibiasakan sama seperti itu gitu. Mencari ilmu bukan dari Google. Kita harus punya sanad, harus punya guru. Seperti itulah. Kalau Belajar bertanya. Kalau kita ini insya Allah sanadnya memang bagus ya Mbak. ya dari guru-guru kita, dari Umina, Nyai Hajah Khodiah Musli asli, Terus kami dari ngajar Risalatul Mahid beliau langsung. Masya Allah. Oke. wajib belajar, wajib mencari. Kan kalau kita kewajiban nggak kewajiban mencari itu kalau nggak ada. Tapi kan sekarang banyak, kalau kita mama nggak bisa mondok, bisa cari di Google, bisa cari di sini banyak sekali yang Harus referensinya dari orang-orang yang memang paham betul. sanad itu perlu banget tadi. Baik pemirsa, sedikit pesan untuk seluruh sahabat santri Nusantara dan juga untuk pemirsa dimanapun kalian berada, terkhusus untuk seluruh wanita, bahwasanya kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Maka belajar ilmu agama itu sangat penting bagi kita untuk mencetak generasi yang cerdas, pintar, dan berwawasan tinggi. Terima kasih, semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bagi kita khususnya dan juga bagi pemirsa umumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak karena Terima kasih. sama belajar nggih. Buatan kados menggurui atau Bukan berniat menggurui, tapi sharing lah tadi, sharing cerita Belajar bersama. bagi pengalaman. tentang apa yang kami tahu, apa yang kami alami di sini. Begitu. Terima kasih banyak buat Mas Rana, buat Mbak Nia atas waktunya. Terima kasih banyak sekali dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.